Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivator Banua dimanapun pian berada sabarataan. Hari ini kita hendak membahas kontroversi cawapresnya kita, atau mungkin nih udah beberapa hari lagi insya Allah akan jadi wakil presiden kita yang resmi kalau sudah dilantik oleh KPU, yaitu Bapak Gibran Rakabuming Raka. Kita bahas bersama. Sahabat motivator Banua dimanapun pian berada sabarataan, kalau kita atau buhan pian rajin mencermati dunia perpolitikan tanah air, atau pian katuju menonton televisi, maka di situ akan menemukan jejaknya Gibran Rakabuming Raka yang sekarang menjadi cawapres Pak Prabowo. Hitung-hitungan quick count itu sudah besar kemungkinan bahwa beliau akan terpilih secara definitif kayaknya menjadi wakil presiden. Jadi kita jelas akan berisi presiden dan wakil presiden yang hanyar, yang resmi kayaknya lah. Tentunya di situ banyak jejak digital beliau yang kita bisa lihat di baik di televisi maupun di media internet tentang kontroversi yang beliau alami selama beliau prosesnya baik menuju wali kota, sampai jadi wali kota, sampai keaktifan beliau di partai, terus naik lagi jadi cawapres. Nah, memang banyak para ahli mengatakan perjuangannya tuh mungkin kada sekeras Pak Joko Widodo, karena kalau Pak Joko Widodo itu ayah beliau perjuangannya jelas dari orang yang benar-benar sangat biasa benar, bahkan boleh dikategorikan miskin, itu kawan naik menjadi seorang wali kota, kemudian jadi gubernur Jakarta dan presiden bahkan 2 periode. Mungkin kada sefantastis itulah Cah. Namun menarik kita cermati di sini adalah bahwa saat ini secara genetik mungkin jejak perjuangan Pak Jokowi itu turun ke beliau. Nah, tapi banyak para ahli itu mengatakan bahwa kehadiran Gibran itu dia lebih instan, lebih kilat, lebih dikarbit gitu. Karena dengan segala kemudahan yang didapatkan dari ayah Sidin, itu jelas ada sama lawan perjuangan Pak Jokowi lagi dulu atau masyarakat umumnya. Kenapa? Karena yang pertama dulu nih kontroversi yang dihadirkan oleh si Gibran inilah, ketika dulu anggaplah beliau sukses berbisnis nih dengan aneka macam merek kuliner, pisang dan lain sebagainya lah, atau beliau itu yang suksesnya tuh di catering. Nah, setelah itu masuk ke dunia pemerintahan, cuma di situ yang kurang menarik bagi masyarakat adalah ketika beliau menjabat di wali kota Solo, itu pembangunan begitu pesat berjalan, seakan-akan itu pembangunan yang kada natural. Kada natural itu artinya kada sama seperti provinsi-provinsi lain. Solo sebagai kota yang dipimpin oleh beliau ini kelihatannya dianak emaskan oleh pemerintah. Nah, si Gibran ini mungkin akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hal mendapatkan proyek, kemudian anggaran dan seterusnya. Sehingga pembangunan di kota Solo beberapa tahun terakhir itu jor-joran benar. Dan itu dicurigai memang karena kemudahan yang diberikan oleh ayah beliau. Itu kontroversi yang pertama. Artinya keberhasilan beliau memimpin Solo itu kada bisa dikatakan 100% dari tangan dingin beliau atau Pak Gibran, karena ada jalan instannya di situ, jalan tikusnya, jalan yang kada bisa didapatkan oleh setiap orang yang jadi pemimpin. Itu nomor satu dulu kontroversinya. Kemudian kontroversi yang kedua adalah berkaitan lawan yang sering diungkit itu adalah tentang pendidikan. Nah, Pak Gibran itu menyelesaikan SMA beliau itu di Singapura. Kalau kada salah nama universitas atau nama pendidikannya itu University of Bradford. Nah, kemudian melanjutkan sekolah lagi ke University of Technology di Sydney. Nah, di Sydney inilah yang jadi kontroversi, di mana IPK beliau pada saat itu kalau dikonversikan ke IP orang Indonesia
atau rata-rata orang Indonesia, beliau hanya mendapatkan IP 2,3. Nah, mana angka 2,3 ini dianggap oleh kebanyakan orang itu terlalu rendah gitu nah. Terlalu rendah untuk seseorang menjabat sebagai gubernur, apalagi menjadi cawapres, itu jururang malu-maluin atau menyupani aja. Karena bubuhan BUMN aja, kepala BUMN itu wajib 3 IPK-nya. Gibran 2,3. Jelas ini ada sesuatu yang ada beres. Dan itu memang diakui oleh Gibran. Artinya memang bukan sesuatu yang no debat bahwasanya IP-nya itu memang 2,3. Real. Kemudian yang ketiga adalah masalah pencawapresan ini. Ini benar-benar sesuatu yang kada natural, di mana undang-undang sudah jelas menetapkan batasan cawapres itu adalah 40 tahun. Dan itu kada kau diganggu gugat. Sudah ada beberapa pihak dari partai, itu ada beberapa partai yang sudah mencoba menggugat undang-undang itu, tapi selalu gagal. Langsung dicoret dari pembahasan. Nah, tapi begitu bubuhan ketika tiba giliran Gibran untuk naik ke kursi cawapres ini, tiba-tiba ada seorang mahasiswa pulang yang menggugat, mahasiswa nang berkacamata, namanya Sakib Biru, datang ke pemerintahan untuk menggugat itu, ternyata gol. Nah, belakangan kita tahu bahwa itu paman Sidin, ampun ulahan. Ada paman sekalinya, ada orda, ada orang dalam sekalinya di dalam situ. Jadi, walaupun saat ini pun mungkin masih bergulir di pengadilan tentang bagaimana di pelanggaran etik dan lain sebagainya lagi diproses, cuma tetap untuk pencawapresan itu sudah kada kawa diganggu gugat, kada kawa dibatalkan. Artinya, kalau beberapa hari ke depan atau beberapa waktu ke depan itu yang berdua ini, Prabowo Gibran, itu secara definitif resmi sebagai presiden dan wakil presiden, maka sehebat apapun kasus ini berjalan di pengadilan, itu kada akan membatalkan. Nah, itu kontroversi yang ketiga. Ini jelas sangat menimbulkan perdebatan, pertentangan di masyarakat, bahkan di kalangan partai-partai. Nah, yang keempat adalah Gibran ini ketika debat capres ada melakukan sedikit hal yang kayak di luar etik, di luar batas etika. Memang kada merupakan pelanggaran berat atau pelanggaran serius, tapi rasa-rasanya tuh kada etis, kada pantas, yaitu ketika inya tampak secara bahasa tubuh atau body language-nya seperti mau olok-olok lawan Pak Mahfud MD ketika itu. Dimana Pak Mahfud MD memang kada kawa menjawab secara jelas, secara clear apa yang ditakunakan oleh si Gibran ini. Nah, cuma yang kada nyamannya itu kita adalah ketikanya melihat body language atau bahasa tubuhnya yang dikeluarkan ketika itu di hadapan seluruh Indonesia, pirsawan Indonesia. Bahasa tubuhnya itu kayak mau olok-olok atau ditafsirkan sebagai tindakan yang mau olok-olok kepada orang sekaliber Pak Profesor Mahfud MD. Itu menjadi perdebatan juga di kalangan netizen dan masyarakat luas. Kemudian yang kelima kontroversinya adalah ketika ia menggulirkan program makan siang gratis. Nah, kalau program-program yang lain tidak terlalu kontroversi karena itu hanya merupakan kelanjutan daripada program-programnya Pak Jokowi. Nah, tapi yang paling menjadi perdebatan di kalangan masyarakat adalah tentang makan siang gratis. Yang jelas itu digagas oleh bubuhan kubu Gibran ini. Jadi lebih titik beratnya ini kepada Gibran. Bagaimana makan siang itu, dan Buhan Pian kena bisa melihat video ulun yang sebelumnya bagaimana kami membahas tentang program makan siang gratis ini. Apakah rasional atau kada, masuk akal atau kada. Dalam hal ini jelasnya ulun hendak berusaha memberikan pendapat atau penilaian yang objektif tentang masalah ini, dimana kita merasa sebagai seorang ayah nih lah, kita kembalikan ke diri kita masing-masing nih. Kalau kita posisi sebagai ayah yang berkuasa pada saat itu, kita punya power, kita punya kekuasaan, kita punya jabatan, kita punya kuasa untuk mengatur aneka macam peraturan yang ada di sebuah tempat, katakanlah sebuah institusi misalnya, belum kita bicara tentang negara dan lain sebagainya yang lebih besar. Siapapun pian, itu pasti akan menginginkan yang terbaik gesan anak pian. Bahkan kita hendak supaya apapun yang kita gawi saat ini itu bisa diwariskan kepada anak kita. Kita bisi kekuasaan, kita hendak anak kita bahkan lebih daripada kita ya, kalau punya kekuasaan, punya harta yang besar, harta yang berlimpah, dan kita hendak juga inya mendapatkan privilege atau keistimewaan. Perihal ini jelas kita sepakat
kita menginginkan yang paling baik gasan anak kita. Nah, tapi pertanyaannya caranya tuh nang kayak apa kan gitu. Nah, kalau melihat jejak ini ulun beberapa yang ulun simpulkan itu, pertama, Kota Solo itu dianak emaskan oleh pemerintah. Itu jelas sudah. Kota Solo itu jelas dianak emaskan oleh pemerintah. Kalau melihat anggarannya yang melesat luar biasa, itu kayak di ibarat tuh diguyur habis-habisan oleh pemerintah supaya Kota Solo tuh bagus, dan itu memang dikerjakan oleh si Gibran dengan baik. It's okay. Artinya ini memang rezekinya di situ gitu nah. Memang rezekinya di situ, inya kebagian kekuasaan sebagai wali kota dan abahnya kebetulan sebagai seorang presiden. It's okay. Nah, yang jadi masalah saat ini adalah masalah IP. IPK itu menurut ulun itu kan hanya angka-angka nih. Hanya angka-angka, artinya siapapun orang dengan IP berapapun ketika inya bagus untuk diserahi mengelola sebuah urusan, mengelola sebuah perusahaan, mengelola BUMN dan lain sebagainya, it's okay. Masalah angka itu kan kau diatur istilahnya tuh. Nah, apalagi si Gibran ini jujurnya mengakui bahwa IP-nya sekian, tapi yang paling penting itu bagi kita adalah track recordnya di lapangan. Apa yang ia lakukan dengan IPK sekian itu, apa yang kontribusi apa yang diberikannya kepada perusahaan, kepada BUMN, atau kepada institusi yang ada di bawahnya itu. Nah, kalau orang-orang di bawahnya menyatakan puas, rakyatnya merasa puas, merasa berhak untuk 2 periode dan seterusnya, maka berarti berhasil untuk melaksanakan amanahnya. Tapi jika itu tidak memberikan kepuasan, banyak masyarakat merasa protes dengan kepemimpinan inya selama beberapa tahun, berarti inya gagal sebagai seorang pemimpin. Tapi itu tidak ada hubungannya lawan masalah IP tadi. Jadi kita jangan mencampur adukan antara dunia pemerintahan lawan IPK. Nah, memang idealnya seorang pemimpin itu pintar, otaknya encer, dan IP-nya tinggi kan memang idealnya seperti itu. Nah, tapi itu oke lah. Kita belakangkan urusan tentang angka-angka itu. Yang jadi masalah buat ulun itu adalah cara-cara ketika inya hendak naik menjadi cawapres. Nah, ini jelas dengan mata tertutup aja gini, kita itu istilahnya kau membaca bahwa itu memang permainan orda atau permainan orang dalam, urusan orang dalam. Artinya kalau kita kadang mempunyai akses kepada kekuasaan, kadang memiliki akses ke orang-orang yang bisa merubah atau mengutak-atik peraturan pemerintah atau perundang-undangan, itu jelas kada kawa. Nah, sedangkan undang-undang yang berkaitan lawan usia cawapres itu aja gin, itu sudah pernah coba digugat oleh beberapa partai. Ini menggugat partai besar. Tetap kada kawa. Nah, tiba-tiba semuda atau seanom Gibran ini kawa melenggang ke tampuk kekuasaan gitu nah. Nah, itu jelas ada sesuatu yang kada beres, dan faktanya memang mengatakan bahwa ada paman sidin di dalam lingkar kekuasaan itu atau di MK, Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang jadi masalah. Tinggal ini kan secara undang-undang itu sudah diteliti kemarin, bahkan kada ada unsur perdata atau pidana di situ. Tapi yang kita rasakan itu kepatutan atau kepantasan secara etikanya aja. Secara etika, secara moral itu memang kita bertentangan dengan hati nurani gitu. Kita bertentangan dengan hati nurani. Tinggal orang ini aja apakah masih mau menggunakan hati nuraninya, dan masyarakatnya masih terbuka pikirannya untuk menatap juga secara hati nurani. Nah, mudah-mudahan kita ke depannya kena peraturan perundang-undangan itu bisa diperbaiki lebih clear lagi, jangan ada lagi pasal karet dan lain-lain, pasal-pasal yang kawa disalahgunakan. Nah, apalagi para pembuat hukum itu kita harapkan jangan lagi bermain KKN. Itu harapan lah, harapan aja. Kemudian dari sisi makan siang tadi, makan siang gratis. Itu sudah pernah ulun kupas di video ulun sebelumnya. Artinya itu memang program yang banyak dilaksanakan di negara-negara lain dan berhasil. Terbukti memang banyak manfaatnya. Nah, tinggal kita menunggu realisasinya, pelaksanaannya. Apakah dalam kenyataan kena ini terlalu banyak menyita anggaran atau banyak kendala-kendala teknis yang menyebabkan program ini bisa gagal gitu. Tapi yang jelas secara dasar, secara fundamentalnya ini program bagus-bagus saja menurut ulun, sah-sah aja, karena tujuannya juga bagus supaya menanggulangi stunting, menanggulangi gizi buruk yang terjadi di banyak daerah di negara kita ini, lawan mengharapkan jatah makan siang ini membantu
anak-anak kita itu yang memang banyak kada mendapatkan kesempatan menikmati makan makanan yang bergizi selamanya sekolah. Nah, demikian pendapat dari ulun, itu berusaha sudah seobjektif mungkin. Ulun di sini berpandir atas nama hati nurani. Jadi kita kada mengatasnamakan politik atau berada di backingan orang tertentu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan memberikan pencerahan dan insight kepada pemikiran kita seberataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.